Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah dengan taufik inayah dan ma'unah dari Allah hari ini tidak terasa kita sudah menginjak di hari Ahad terakhir di bulan Sya'ban. Tepatnya hari ini tanggal 24 Sya'ban yang bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2025 maksud saya, yang insya Allah kita akan mengawali bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, nanti pada hari Sabtu tanggal 1 Maret kalau kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan hitungan hisab hakiki wujudul hilal, karena sudah di atas ufuk 4 derajat pada akhir tanggal 29 Sya'ban itu, kita 28 Februari, maka jatuh Ramadan pada hari esoknya. Kemungkinan semua sama, baik pemerintah maupun NU ya, dan lain-lainnya, ormas-ormas lain, kemungkinan sama juga mengawali Ramadan pada tanggal 1 Maret ya. Baik, kita lanjutkan ayat 121 yang ditetapkan oleh Pak Idam sebagaimana diterangkan, ditulis dalam undangan kita ini. Kita lihat ayatnya dan kita baca sampai ayat 126 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sadaqallahul azim. Kita sudah di bagian-bagian akhir dari surat Thaha yang sekarang berbicara tentang kisah Nabi Adam alaihissalam setelah kisah-kisah Nabi Musa dan kisah keadaan di akhirat sebagai akibat orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang mengikuti jalan para rasul. Lalu kemudian Allah ingatkan kita dengan kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Di kisah ayat yang kita baca ini adalah lanjutan dari kisah Nabiuna Adam alaihissalam. Jadi setelah Allah berbicara tentang keadaan hari kiamat dan perkara-perkara yang terjadi nanti di hari kiamat itu, lalu kemudian mengingatkan manusia tentang sikap kita yang harus waspada, berhati-hati terhadap apa yang terjadi nanti di hari kiamat, yang pada hari itu adalah hari yang menyakitkan, yang menderitakan bagi orang-orang yang
berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Lalu hari ini kita lanjutkan kisah Nabi Yuna Adam alaihissalam. Sebuah kisah tentang awal muasal manusia untuk bisa bersikap lebih waspada terhadap musuh laten mereka, yaitu iblis al-la'in, iblis laknatullah alaih, yang dia berhasil waktu itu menipu daya kakek moyang kita Adam alaihissalam sampai akhirnya beliau memakan buah dari satu pohon sebagai satu-satunya larangan Allah kepada Nabi Adam, dilarang mendekati pohon itu. Akhirnya beliau keluar dari surga karena sebab tipu daya dan bisikan iblis itu. Dan akhirnya kita jadi tahu bahwa jalan buruk, jalan sesat yang penuh dengan tipu daya ini itu diawali dari kisah Nabi Yuna Adam alaihissalam, dan itulah yang menyebabkan manusia sampai akhir zaman nanti akan mendapati kehidupan yang penuh dengan kerugian dan penderitaan selama mereka memenuhi keinginan atau kemauan iblis atau setan la'anahumullah. Maka kita wajib waspada supaya kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tidak terjebak kepada bujuk rayu iblis dan setan yang memang menindakbobokkan kita karena bisikannya itu ke arah yang membuat syahwat kita itu terpuaskan. Seolah-olah begitu. Kita diiringi dengan kelezatan-kelezatan, syahwat-syahwat, yang padahal itu adalah cara dia memang untuk masuk menggoda anak cucu Adam melalui pintu syahwat yang digoda, yang dipancingnya supaya bisa terlena dan membuat mereka akhirnya mengikuti bujuk rayu setan tersebut. Dan dalam kisah Adam alaihissalam ini kita akan dapati betul-betul satu ibrah, satu pembelajaran yang sangat berharga, yang dalam bahasa di tulisan tafsir ini dikatakan faqad awsahu rabbuhu wa amarahu alla ya'kula minas syajar. Pesan pertamanya adalah betul-betul diwasiatkan kepada Adam, diperintahkan kepada Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali makan dari buah yang ada pada pohon al-khuldi tersebut tadi. Wa hadzarahu min kaidi iblis al-la'in, dan meminta beliau agar ekstra waspada terhadap tipu daya iblis laknatullah alaih. Walakinnahu nasyal ahda wal wasiyah. Tapi sayangnya Nabi Adam saat itu lupa kepada wasiat Allah, kepada pesan Allah yang ekstra ini. Ya. Fasur'ani mastajaba lil waswasati wal ighra. Keduanya Adam dan Hawa akhirnya terpedaya mau mengikuti bujuk rayu iblis itu. Inilah kata-kata yang ada di dalam ayat 100 berapa? Ayat 116 ya. Ayat 115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dengan Nabi Adam, berwanti-wanti kalau bahasa kita sekarang, berpesan-pesan betul dari sejak sebelumnya. Fanasiya, tapi Nabi Adam lupa. Dan kami dapati dia tidak sungguh-sungguh memperhatikan nasihat atau pesan wasiat dari Allah agar berhati-hati kepada godaan iblis. Laqad amarnahu tawassainahu bi alla ya'kula minas syajar. Kami benar-benar mewasiatkan kepada Adam, mewanti-wanti agar tidak makan dari buah pohon itu. Min qabl Muhammad wal Quran fanasiya al wasiyah. Sebelumnya Nabi kita Muhammad
nggak tahu kisah ini kecuali Al-Quran memberitahu. Disinilah juga salah satu bukti kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberitahu oleh Allah kisah-kisah terdahulu, termasuk kisah orang pertama, ya Nabi pertama Adam alaihissalam. Kisah yang hanya bisa dibaca di kitab Taurat dan kitab Injil, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani di situ sebetulnya merasa kagum kepada kenabian Nabi dan di hati kecilnya membenarkan, oh betul-betul dia Nabi kalau gitu. Toh dia tahu tentang kisah Adam, itu begitu. Ya, tapi sisi lain kebenciannya kepada pengangkatan Adam sebagai Nabi yang terakhir di akhir zaman bukan dari kalangan Bani Israel membuat mereka uh, marah atau benci terus kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat lebih lanjut. Ya. Tsumma syara'a ta'ala fi tafsir qissatihi. Kemudian dilanjutkan kisah Adam ini secara rinci dalam kalimat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat supaya sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis, dialah makhluk yang menolak. Fi hadhil ayah adhara dalil awdaha burhanun ala tasyrifillahi di Adam wa dzurriyyati. Berdasarkan ayat ini nampaklah buat kita penjelasan Allah secara gamblang betapa Allah memuliakan Nabi Adam dan keturunannya. Kita anggap lebih mulia. Faqad amaral malaikata bisujud lahu. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Ini menunjukkan manusia adalah makhluk yang lebih terhormat. Wal muradu bisujud huna sujud at-tahiyyah wa ta'zim. Meskipun sujud di sini adalah sujud yang sifatnya menghormati, sujud yang sifatnya memuliakan. La sujud al-khudu' wal ibad. Bukan sujud dalam arti ibadah. Jadi malaikat tidak boleh sujud kepada Adam dalam arti ibadah, dalam arti ketundukan sebagaimana sujudnya kita sebagai makhluk kepada Allah Sang Pencipta. Nah itu tidak. Sujudnya malaikat kepada Adam atas perintah Allah adalah sifatnya untuk menghormati dan memuliakan Adam dan memenuhi perintah Allah. Famtathalu al-amra illa iblis. Malaikat semua memenuhi perintah Allah itu kecuali iblis. Aba an yasjuda li Adam, dia menolak sujud kepada Adam, wa asa amrallah, yang berarti dia mengingkari perintah Allah. Dia tidak melihat siapa yang memerintah, hanya melihat isi perintah disuruh sujud. Padahal yang memerintah itu adalah Allah. Tidak sujud kepada Adam bukan sekedar tidak menghormati Adam, tapi lebih dari itu berarti dia tidak mengindahkan perintah Allah. Titah Sang Penguasa Tunggal, titah Allah yang Maha Menciptakan dan Maha Menghadirkan keberadaannya itu diingkari oleh iblis. Fataradahullahu min rahmati. Maka Allah mengusirnya dari surganya, dari kehidupan yang nyaman, yang enak dalam surga. Wa akhrajahu min jannati. Dikeluarkan dia dari surga itu. Wa fi hadza tahdzir li dzurriyyati Adam. Disinilah Allah ingatkan, Allah beritahu betul kepada anak cucu Adam, hati-hati, ekstra waspada dengan iblis yang seperti itu sikapnya. Ya. Wa huwal aduwwul ladud, iblis al-la'in. Dia adalah musuh yang nyata, musuh laten, musuh yang dari sejak awal memang berjanji akan menggoda anak cucu Adam. Ya. Dengan tipu daya, ya al-waswasah wal ighra. Bisikan-bisikan dan bujuk rayu, tipu daya. Tazyinul munkar. Dia mampu membuat anak-anak cucu Adam memandang kemungkaran itu indah. Liyughwil bashar kama aghwa abahu min qabl. Semua itu untuk memperdayakan anak cucu Adam, semua anak-anak kita manusia, sebagaimana iblis berhasil memperdayakan kakek kita Adam alaihissalam. Walihada jaa at-taqib fil ayah ba'daha bidzikri adawatihi al-mutaassilah. Kemudian ayat berikutnya jelaskan tentang
Akibat Nabi Adam, orang tua kita dulu, memperturutkan godaan iblis, padahal sudah Allah peringatkan dengan ekstra, ya, waspada terhadap iblis itu, maka akhirnya, ya, Nabi Adam pun setelah itu juga mengalami kondisi keluar dari surga. Fakulna ya Adam, kata Allah, inna hada aduwwun laka wa li zaujika. Allah sudah katakan, "Hei Adam, ini iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah." Jangan sampai iblis itu mengeluarkan kamu dari surga. Fatashqa, maka kau akan celaka. Itu dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12. Sekedar mengingatkan kembali dulu kisah Adam dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 12. Situ Allah peringatkan beliau, "Hai Adam, iblis itu adalah musuhmu dan musuh bagi istrimu." Jadi dua-duanya langsung dapat peringatan dari Allah. Permusuhan iblis ini kepada kita umat manusia adalah permusuhan yang nyata, yang terang-terangan. Ya. Itu semua karena sebab hasadnya dia kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Ya. Ketika dia menolak sujud, dan alasan penolakannya disebutkan. Bayangkan, alasannya dia merasa lebih tinggi, lebih terhormat. Ya, dia mengatakan, "Ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik dari Adam, kata iblis. Engkau ya Tuhan ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Itu berarti dirinya lebih mulia. Walidzalika ta'akkadatil adawah bainal basyar wasyayatin wa kana min riayatillahi wa inayat. Itulah awal mula permusuhan yang terjadi antara umat manusia dan setan-setan anak turunan iblis laknatullah alaihim. Namun itu semua tetap dalam pandangan Allah. Allah mengawasi semua keadaan ini. Yang berarti kalau kita ingin selamat dari godaan setan itu, kita harus berlindung banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yunabbih Adam ila aduwihi wa yuhadziruhu ghadarahu wa makarahu. Adam waktu itu diingatkan oleh Allah bahwa dia betul-betul musuh. Diingatkan ya agar waspada terhadap tipu dayanya, bujuk rayunya. Yang bujuk rayunya itu memandang indah apa yang buruk dan memandang buruk apa yang merupakan perintah Allah. Nah, disitulah akhirnya di surah Al-A'raf tadi dikatakan seperti itu di ayat 12 yang artinya la yakuni syaitanu sababan li khurujikuma minal jannah fatasqiyan. Ya. Sebetulnya tidak terjadi setan itu penyebab Allah mengeluarkan kalian berdua dari surga yang menyebabkan kalian akan celaka itu. Tapi sebetulnya sebab utamanya adalah wa innama iktasara ala dzikri syaqaihi mura'atan lil fawasil wa anna fi syaqaihi syaqaaha aidan kama fi sa'adatihi sa'adatuha lirabitah az-zawjiyah wal jannah darus surur la syaqa'a fiha wala ina wala nasaba wala kadar. Walihada qala subhanahu wa ta'ala mudzakiran bin ni'mah inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara. Jadi sebetulnya hakikatnya bukan sebab iblis yang mengeluarkan dia dari surga, tapi adalah kalau dilihat dengan kacamata penjelasan Allah tentang kisah Adam ini, itu adalah keteledoran Adam. Ya. Lupa dia akan wasiat dan pesan dari Allah, bahwa Allah sudah wanti-wanti, jangan sampai setan memperdaya engkau. Ya. Dia memang menggodanya dengan godaan yang luar biasa. Dibahasakan di sana, dia menggoda, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ara. Hai Adam, kalau engkau di surga, engkau tidak akan lapar, engkau tidak akan haus, engkau tidak akan bertelanjang badan. Seluruh tubuhmu akan tertutup aurat dengan sendirinya. Ya. Allah akan jadikan engkau tinggal di sana selamanya. Ya, alla yanalaka fiha alamul ju'. Engkau tidak akan pernah merasakan rasa lapar.
Wa alla yusibakal ura fatahtaju ila thiyabin, dan engkau tidak akan memerlukan pakaian lagi karena badanmu sudah tertutup aurat secara otomatis waktu di surga. Wa annaka la tadma fiha wa la tadha. Itu di ayat yang beberapa itu disebutkan. Ayat berikutnya itu ayat 119. Engkau tidak akan merasakan di dalamnya itu kepanasan, nggak ada kehausan, nggak ada kepanasan. Jadi matahari yang menyinar itu hanya manfaat energi yang kita dapat, tapi sinar panasnya tidak kita dapat. Itu kalau di surga. Ya, betul-betul kita tidak akan dapatkan harus syams, ya, panasnya matahari. Nah, ini adalah satu bujuk rayu yang sangat luar biasa. Jadi bujuk rayu setan itu, iblis itu bukan mengancam nanti kamu akan ini, kamu akan ini, tidak, tidak. Kamu tidak akan bisa kekal di surga, kamu nggak akan bisa menikmati surga yang indah ini, kamu nggak akan bisa seperti sekarang ini, kamu nggak lapar, kamu nggak haus, kamu tutup auratnya dengan baik. Itu semua tidak akan berlangsung kekal kalau engkau tidak mau mendekati pohon. Jadi dibalik gitu. Pesan Allah kepada Adam tentang kehidupannya di surga itu oleh iblis diputar balikan seolah-olah dia adalah penasehat yang sebenarnya, si iblis ini. Jadi dia memposisikan diri seolah seperti Allah memberikan wasiat kepada Adam. Inilah bujuk rayu setan yang kita akhirnya tahu. Walakinna Adam lam yakun ya'rif hadhihi syada'id al-makarih wal makarih. Nabi Adam tidak menyadari bahwa ini adalah tipu daya. Sesuatu yang timbul dari kebusukan hati dan kebencian serta rasa iri hati dengkinya iblis kepada Adam yang diposisikan oleh Allah lebih tinggi dari dirinya sehingga si iblis ini disuruh sujud kepada Adam. Sebetulnya itu dari situ awalnya. Wa kana ghafilan an hadhihi tajarub. Nabi Adam lalai dari keadaan ini wa huwa bi fitrihi wa tabi'atihi al-basyariyah dhaifun amama raghbah fil khulud wal baqa. Memang secara manusiawi, secara fitrah kita sebagai manusia, kita lemah kalau diiming-imingi oleh sesuatu yang sifatnya kekal. Ya kita misalnya di dunia ini diiming-imingi oleh godaan iblis. Kamu kalau kayak begini, kamu akan umurnya panjang, kamu akan sehat selamanya, kamu akan hidup sejahtera terus, kamu akan makmur. Itu kalau iming-iming itu ada dalam bujuk rayu kita jadi penasaran, kita ingin dong, ingin makmur, ingin sejahtera, ingin umur panjang, ingin kehidupan yang nampak abadi. Ya. Bujuk rayu itu pula yang berlangsung kepada Adam. Waraghbah fil malak wasultan. Ya. Yang namanya manusia itu cenderung kepada ingin kuasa, ingin punya otoritas, ya. Itu yang dijadikan tipu daya oleh iblis dan setan. Kepada kita juga anak cucu Adam sekarang ini. Kita kalau diiming kekuasaan, diiming kekayaan duniawi yang tidak terbatas, diiming jadi raja, jadi pemimpin, jadi pejabat. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang akhirnya membuat kita lupa diri. Di sinilah kata-kata di ayat berikutnya, fawaswasa ilaihi syaitanu, maka setan akhirnya membisikkan bujuk rayunya kepada Nabi Adam dengan ucapan, ini ucapannya ya, itu pada kalimat ya. Ini di sini dikatakan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada satu pohon yang itu adalah pohon khuldi, pohon yang membuat engkau bisa hidup kekal, wa mulkin, dan pohon itu yang menyebabkan engkau akan menjadi penguasa, jadi raja, dan tidak akan pernah engkau jatuh lagi atau menjadi hilang kekuasaan yang telah Allah limpahkan kepadamu dengan mendekati pohon itu. Itu di ayat 120. Ya. Jadi dalam bahasa tafsir dikatakan begini. Ada tahu syaitan khafiyatan bi tariqil waswasah.
setan itu membisikkan Adam dengan suara halusnya melalui hatinya. Jadi dibisikkan, kayak kita digoda itu dibisikkan di hati. Bukan dia berhadapan dengan kita. Kalau dia berhadapan dengan kita, kita lihat setan membujuk kita bisa melawannya langsung. Tapi dia masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam jiwa kita, membisikkan secara halus. Nah, ini yang berbahaya tuh di situ. Qailan lahu, dia ngomong begini, bahasa bisikan setan itu kepada Adam. Hei Adam, hal aduluka ya Adam ala syajaratin, mau enggak engkau aku tunjukkan ada satu pohon, man akala minha kullida walam yamut aslan, yang kalau orang itu memakan buah dari pohon itu, dia akan hidupnya dikekalkan di surga ini dan tidak akan mati selama-lamanya. Wanalal malak adain alladzi la yazula abadan. Dan dia akan sampai kepada derajat seperti malaikat yang dia tidak akan direndahkan dan dia tidak akan jatuh atau binasa sampai kapanpun. Itu jadi setan bujuk lainnya begitu. Hei Adam, mau nggak aku tunjukkan kepada satu pohon, yang pohon itu kalau kau makan buahnya, kau akan hidup malah lebih kekal. Kau akan hidup selamanya di surga ini. Kau akan jadi makhluk yang tidak akan mati. Ya. Laqad la misalla'in fi nafsi Adam al-miskin al-witri al-hassas. Ya. Disinilah sentuhan bujuk rayu makhluk yang Allah kutuk ini, yaitu iblis laknatullah alaih, di dalam jiwa Nabi Adam yang miskin, maksudnya yang kasihan dalam pengertian ya makhluk yang ada memang sisi lemahnya, kalau dibujuk lewat jiwanya, ya. Fal umru mahdud wa taqa al bashariyah mahdudah. Kita tahu ya kemampuan manusia terbatas, keberadaan mereka ya sebagai makhluk yang sudah Allah ciptakan dengan segala keterbatasan. Wa min huna tatashawwaq an-nafs ila al-hayati tawilah. Sinilah dari masuk ke dalam bisikan itu ke dada manusia itu yang katakanlah syahwat kita ini pengennya hidup kekal, pengennya umur panjang, pengennya selamanya. Nah itu di situ dia disentuh oleh iblis itu. Wasa'adah ar-raghidah, ya dijadikan kebahagiaan yang betul-betul memuaskan selamanya. Wal malak ad-daim, jadi malaikat yang terus tinggal di surga. Wa min hataini an-nafidataini yadkhulu alaihi syaitan. Disitulah setan dari dua pintu itu ya di hatinya ya masuk dengan membisikkan dua hal, yaitu hidup kekal yang tidak akan mati, dan dia akan menjadi sosok seperti malaikat yang akan berlangsung terus-menerus. Ya. Di sinilah Adam alaihissalam nampak makhluk bi fitratil bashar wa dha'ful bashar. Nampak sebagai makhluk yang secara fitrah adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu sendiri adalah ada kelemahan. Nah akhirnya singkat cerita Nabi Adam alaihissalam akhirnya mendekati satu-satunya larangan yang Allah larang itu. Tapi kemudian menarik di dalam ayat ini dikatakan ya, setelah akhirnya dia makan buah dari pohon yang dilarang itu, Allah katakan wa asa Adam rabbahu fagawa. Ya. Adam akhirnya berpaling dari perintah Allah tadi, ya, karena memperturutkan bujuk rayu setan tadi, maka akhirnya dia dalam keadaan gawa, keadaan yang sesat dari petunjuk. Di dalam konteks ayat ini bukan berarti walaysa ma'nahu al-ghawiyah anil huda bi fi'lil mubiqat wal munkarat. Nabi Adam disebut menyimpang, ya, bermaksiat kepada Allah, itu bukan berarti menyimpang dari hal pokok sebagai sosok manusia yang Allah ciptakan dasarnya adalah berpotensi untuk taat kepada Allah. Tidak. Tapi dia wa innama al-muradu al-ghawiyah bi mukhalafatil amr. Kesalahannya adalah karena dia melakukan satu kesalahan saja. Jadi bukan berarti derajatnya langsung Allah rendahkan sebagai manusia yang fitrahnya memang Allah akan jadikan sebagai khalifah. Tsumma adrakat Adam wa zaujahu rahmatullah. Maka akhirnya Nabi Adam dan istrinya
Allah kembali dekatkan dia dengan rahmat Allah. Ba'da ma'asahu, setelah dia melanggar perintah Allah itu satu-satunya untuk tidak mendekati pohon khuldi itu, ya. Wa hadza wa kanat hadhihi hiya tajribatul ula. Jadi seolah-olah ini buat kita sebagai manusia secara keseluruhan, ini adalah percontohan uji bahwa mestinya ketika dia jatuh dalam bujuk rayu godaan iblis itu, dia segera bertaubat, dia segera mendekat kepada Allah sebagaimana Adam. Makanya di sini dikatakan sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian akhirnya Adam yang tadi telah melanggar itu, Allah pilih dia sebagai rasulnya dan Allah terima taubatnya dan Allah kembali bimbing dia untuk di jalan yang benar ini. Ya. Ai istafahu rabbuhu wa qarrabahu ilaih. Allah pilih dia, Allah dekatkan dia kepada Allah, wa qubila taubatuhu, diterima taubatnya, wa hadahu ila tariqil istiqamah ala ta'ah. Dan kemudian Allah bimbing dia untuk menuju jalan istiqomah konsisten di atas ketaatan setelah itu. Jadi setelah itu Nabi Adam tidak pernah melanggar lagi. Jadi pelanggaran itu cuma sekali, setelah itu dia tidak melanggar lagi. Ba'da mastaghfara wa nadima wa atadhara. Sesudah dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan dia betul-betul ya mengungkapkan kelemahannya sebagai manusia yang punya syahwat, dan syahwatnya yang digoda oleh iblis tadi untuk mau mengikuti bujuk rayu setan itu. Nah, jadi di sini dikatakan Adam itu tidak tergelincir seterusnya. Dia hanya tergelincir pada saat itu saja. Kemudian di sini dikatakan oleh para ahli tafsir yang lain, la yunsabu Adam ilal isyan ba'da taubah. Artinya setelah Nabi Adam taubat itu, dia tidak dikatakan berdosa lagi terus. Apalagi keturunannya. Jadi kita yang anak Adam nggak berarti punya dosa keturunan. Karena Adam sendiri setelah dia minta ampun kepada Allah dan bertobat, itu sudah Allah terima tobatnya, sudah selesai. Berarti adalah kita anak keturunan sosok yang pernah berdosa, tapi kemudian bertaubat, Allah telah terima taubatnya. Jadi kalau dibilang kita punya dosa keturunan, itu keliru. Karena dosanya sudah diampuni. Tapi kalau kita dikatakan punya pengampunan keturunan, itu betul. Karena sudah diampuni oleh Allah sejak Nabi Adam itu. Disinilah Mufassirun mengatakan la yuqalu an Adam innahu ghawin asin liwujuhin. Tidak dikatakan kepada Adam dia adalah sosok yang durhaka, yang telah menyimpang dan bermaksiat terus kepada Allah. Alasannya al-awwal, ya, ini alasan-alasan para ahli tafsir. Pertama, an-nazullah lam tasdur min Adam illa marratan fala tutlaq alaih. Penyimpangan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam itu hanya muncul sekali saja dan tidak berlangsung tidak muncul berikutnya lagi. Fa innahu la yuqalu li rajul hayatun. Ya. Li mujarrad annahu qata'a sauban wa khatahu. Sebagaimana kita tahu dalam keseharian, ada orang yang pintar memotong kain. Kita nggak langsung mengatakan dia penjahit, ya, karena dia pintar memotong kain. Jadi kayak Adam, sekali dia berbuat dosa, bukan terus-menerus, maka nggak pantas dia disebut pendosa. Begitu. Bagaimana tadi contohkan, ada orang pintar jahit pakaian, pintar cuma potong pakaian sekali dua kali, lalu kita bilang, oh itu tukang jahit. Enggak, tukang jahit itu kalau dia memotong pakaian terus-menerus sampai bisa menjahitnya dengan baik, baru dikatakan dia hayat, tukang jahit. Itu begitu. Balla budda an yu'awid al-fi'al. Jadi perbuatannya harus menjadi kebiasaan terus-menerus, baru dia disebut pendosa. Gitu. Kita makanya disebut orang itu pezina, orang itu peminum khamar, hal itu dilakukan terus-menerus. Tapi kalau sesekali dia berzina, maaf, sekali-sekali dia minuman khamar, dia disebut orang yang terjatuh karena sebab lemah imannya pada saat itu. Makanya dalam hadis itu dikatakan, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak akan mencuri pada saat dia mencuri kalau dia mukmin. Seorang pezina tidak akan berzina saat dia sedang berzina kalau dia mukmin. Maksudnya adalah saat itu imannya lagi lemah.
imannya seolah-olah lepas dari dirinya ketika dia minum minuman keras, ketika dia berjudi, ketika dia mencuri, ketika dia berzina. Itu kata Nabi. Jadi artinya bukan berarti dia tidak beriman sama sekali. Saat itu saja, itu begitu. Ya. Alasan yang kedua adalah an-nazullah waqa'at minhu qabla nubuwah. Ya. Bidalil qaulihi ta'ala tsumma tabahu rabbuhu. Bahwa eh, jatuhnya Adam pada bujuk rayu setan itu, iblis itu, terjadi sebelum Allah memilih dia sebagai nabi. Makanya bunyi ayatnya adalah kemudian bahu rabbu, kemudian Allah pilih dia sebagai nabi. Jadi ikhtassahu li nafsihi wa ikhtaruhu lin nubuwah falam yujza ba'da an syarrafahu Allah bir risalah itlaqiha. Jadi keteledoran Adam mengikuti bujuk rayu setan itu sebelum beliau diangkat sebagai seorang rasul. Ya, justru setelah dia bertaubat, Allah pilih dia sebagai rasul. Jadi dia jatuhnya sebagai manusia biasa waktu itu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, jadi yang membuat kita jadi paham Adam itu bukan pendosa dan kita tidak pantas dianggap sebagai anak turunan pendosa gitu. Ya kita ini semua. Innahu taba wa anab. Sesungguhnya dia telah bertaubat dan betul-betul kembali kepada Allah. At-taib minadz dzanbi kaman la dzanbal. Orang yang telah bertobat dari kesalahan dan dosa seolah-olah adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa lagi. Itu begitu. Jadi kita walaupun pernah bersalah dan pernah berdosa, tapi kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh, itu keadaan kita seperti sosok yang belum pernah berbuat dosa lagi. Karena Allah sudah hapuskan. Ibarat orang bermain, sudah dimulai nol lagi buat dia. Startnya dari baru lagi. Jadi orang yang telah bertobat, yang telah minta ampun kepada Allah, Allah terima pengampunannya dan taubatnya itu sehingga dibahasakan seolah-olah dia orang yang tidak berdosa lagi. Nah ini yang tadi saya terangkan. Fala yasihu an yuqala lil muslim at-taib innahu zanin aw syaribi khamrin i'tibaran bima kana minhu qabla taubat. Makanya nggak boleh ada seorang muslim yang dia sudah bertaubat dari perbuatan maksiatnya di masa lalu, tetap dia bilang, itu kan dulu pezina, itu kan dia tukang minuman keras, itu kan nggak boleh lagi kita katakan itu. Itu masa lalunya. Kita pun secara pribadi, maaf kalau kita sudah bertaubat sekarang sudah baik, jangan pernah cerita tentang aib kita sendiri. Kadang-kadang kan orang yang hijrah, kadang-kadang juga ustadz, itu suka cerita masa lalunya. Dulu saya pernah di penjara, dulu saya pernah sebetulnya berzina, dulu saya pernah mencuri, dulu saya pernah. Nggak perlu dia cerita itu. Cukup dikatakan, dulu masa lalu saya gelap, kelam, hitam. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah, Allah tunjukkan saya jalan Islam yang benar ini, saya jadi istiqamah, saya jadi baik sekarang. Cukup, nggak perlu detail. Dulu saya sampai pernah pergi ke sana loh, itu nggak perlu lagi. Allah sendiri sudah tidak mempermalukan dia dengan memperlihatkan orang lain ada yang tahu perbuatan di masa lalu. Masa dia sendiri yang memperlihatkan keberadaan dia yang gelap di masa lalu? Itu memalukan diri sendiri namanya. Kita jadi begitu Pak, Bu, yang sudah taubat, jangan cerita lagi tentang masa lalu. Cukup kita katakan dulu kita gelap, dulu kita pernah di lembah hitam. Alhamdulillah sekarang kita telah bertaubat kepada Allah. Karena Allah sendiri tidak mempermalukan seseorang seperti itu. Alasan yang keempat menurut para mufassir adalah inna qaulana afin wa ghawin. Kalau kita mengatakan kepada orang, orang itu bermaksiat, orang itu telah menyimpang dari kebenaran, yuwaham isyanuhu fi asya'in katsirah. Itu menunjukkan orang itu berbuat maksiat yang banyak. Orang itu berbuat penyimpangan yang banyak. Kalau kita katakan, itu ahli maksiat, itu ahli penyimpangan. Itu kalau dia berbuat yang banyak. Ya. Wa ghawayatuhu an ma'rifatillahi wa hidayatillah. Dan itu sampai mengakar perbuatan pengingkarannya, mengingkari kebenaran petunjuk Allah. Wal muradu fil qissah laisa dzalik. Sedangkan kisah Adam ini tidak seperti itu. Wala yutlaq alaihi daf'an lil waham al fasid. Maka tidak pantas Nabi Adam ini dikatakan sebagai pendosa karena itu adalah perbuatan kesalahan dan kesalahan itu yang tadi karena keteledoran dia lupa kepada kewaspadaan yang sudah Allah pesankan kepada dia akan perbuatan setan yang akan menggoda dia. Hanya itu kesalahannya. Saya itu dia bertobat, selesai Allah ampuni dia.
Wal khamis, yang kelima, innahu fa'ala dzalika an-nisyan. Dia berbuat saat itu seperti itu, ya, melakukan satu larangan Allah betul-betul an-nisyan, karena lupa. Bidalilil ayat al-karimah, itu dengan dalil ayat yang tadi berbunyi fanasiya walam najid lahu azma, dia terlupa dan aku dapati Adam kurang waspada, kurang ekstra waspada. Wanas laisa kal'asi, ya, anasi laisa kal'asi, orang yang lupa tidak sama dengan orang yang sengaja berbuat maksiat. Kalau orang yang sengaja berbuat maksiat, dia seolah-olah kayak tahu, Tuhan akan terima taubat saya bikin aja maksiat. Maaf, kayak orang-orang sekarang misalnya, dia pergi umroh, dia pergi haji, dia masuk ibadah di bulan Ramadan. Dia sengaja, karena dia tahu akan masuk bulan Ramadan, dan dia akan pergi umroh besok, lalu dia buat maksiat dulu sekarang. Karena beranggapan, toh nanti bulan Ramadan, saya minta ampun, Allah ampuni. Atau orang yang pergi umroh, toh nanti saya pergi umroh, saya minta ampun, Allah akan ampuni. Itu tidak sama dengan perbuatan Adam. Itu namanya orang alsi yang sudah sengaja niat berbuat maksiat. Kalau Adam lupa, tadinya nggak mau berbuat itu, tapi karena digoda, akhirnya terbujuk rayu, dia melakukan perbuatan tersebut. Tidak diniatkan dari awal. Nah itu beda. Jadi makanya orang yang jahat itu kalau dalam Islam itu dilihat itu maksud hatinya bukan, atau itu karena pengaruh godaan orang lain, itu beda. Orang yang dengan niat dari awal berbuat maksiat, maka dia akan ada ancaman yang lebih berat. Seperti dalam hukum sosial kita ini, undang-undang tentang pidana kita. Orang yang membunuh seseorang karena sudah direncanakan niat dari awal, itu beda dengan orang yang membunuh yang saat itu khilaf karena dia emosi dan orang itu melukai dirinya, dia balas dengan melukai yang lebih berat dan bahkan membunuhnya. Itu beda dengan orang yang dari awal berencana mau membunuh. Kayak gitu juga, Adam tidak dari awal berniat untuk melanggar perintah Allah. Nah itu begitu maksudnya. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan begini, ya, ada kata-kata Nabi yang mengatakan, ya, rufi'a an ummati al khata wan nisyan wa mastakrahu alaih. Diangkat pena dari umatku untuk malaikat tidak menulis sebagai sebuah kesalahan dan dosa kalau perbuatannya karena al khata, tersalah, wan nisyan, karena terlupa, wa mastakrahu alaih, atau karena dia dipaksa oleh kezaliman seseorang. Misalnya ada orang, ya, kayak dulu sahabat Nabi apa namanya Ammar bin Yasir, dipaksa setelah bapaknya wafat di hadapannya dibunuh, ibunya wafat di hadapannya dibunuh, saudara perempuannya juga di hadapannya dia dibunuh, dan dia sendiri akan dibunuh lagi. Lalu kemudian dia terpaksa mengatakan kalimat pengingkaran, yaitu dia katakan Lata, Uzza, Manat. Padahal dia disuruh mestinya mengucapkan seperti ucapan Bilal, Ahad, atau La ilaha illallah. Dia mengucapkan kata-kata kekafiran. Saat itu perbuatannya diampuni oleh Allah karena dia dalam keadaan terpaksa. Nah itu diabadikan dalam Quran di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 100, surat ke-16 ayat 106. Man kafara billah ba'da imanihi, siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, itu dibenarkan hanya bagi orang yang illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali bagi orang yang dipaksa oleh orang-orang Quraisy waktu itu, hatinya tetap beriman. Ini yang beda dengan orang yang mengimani kekafiran dengan hati yang lapang, tanpa dipaksa, dia senang. Kayak ada orang murtad begitu dari agama, itu karena memang dia senang. Pokoknya dia akan lebih mewah, dia akan lebih baik, dia akan lebih sejahtera kalau ikut kelompok ahlu batil ini misalnya. Dia ikut kelompok itu. Nah itu beda dengan orang yang dipaksa oleh penguasa yang zalim harus ikut kelompok mereka misalnya. Nah, itu beda. Ya. Nah ini Adam alaihissalam, jadi keadaannya juga tidak seperti itu. Ya. Qalu,
Wa mimma yu'ayyidu ma dhahabna ilaihi al-hadits alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pandangan para ahli tafsir yang mengungkapkan 5 alasan ini itu dikuatkan oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah yang pernah mengatakan ihtajja Adam wa Musa faqala Musa, ya, saat itu Nabi Adam, ya, berhujjah, ya, dan Nabi Musa alaihissalam juga. Nabi Musa sempat berdialog kepada Nabi Adam begini, ya Adam, anta abuna, ya, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Nabi Musa sempat berdebat begini kepada Adam, hai Adam, engkau bikin dosa sih, engkau bikin kami jadi punya keburukan, terstempel orang yang ahli maksiat, seolah begitu, ya. Engkau akhirnya dikeluarkan dari surga, kata Nabi Musa. Faqala lahu Adam, maka Adam menjawab begini, anta Musa istafakallahu bikalami. Wahai Musa, Allah telah memilih engkau dengan kalamnya, wahyunya, waktu berdialog di Bukit Tursina secara langsung. Ini Nabi Musa. Wa khutta laka biyadi. Dan kemudian, ya, dengan tangannya, maksudnya dengan tangan Allah, Allah jadikan untukmu, engkau jadi punya kenabian, kekuasaan, kenabian ini. Atalumuni ala amrin qaddarahullahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah, ya. Apakah kau akan mencaci maki aku karena sebab apa yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum aku diciptakan 40 tahun sebelumnya. Jadi maksudnya ini bagian dari skenario Allah, bahwa memang akhirnya manusia itu akan Allah ciptakan untuk di bumi. Sebagaimana firman Allah pertama, jangan lupa, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan engkau, ya, menciptakan nanti ini khalifah di bumi. Jadi ini adalah bagian dari skenario Allah yang sebelum aku diciptakan, kata Adam, memang aku dibuat sedemikian rupa akan hadir nanti di bumi ini. Sesuatu yang terjadi sebelum aku hadir di muka bumi ini, maka itu adalah semuanya sepenuhnya qadarullah, takdir Allah kepada dirinya yang dia tidak bisa apa-apa. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Ya. Disitulah Nabi Adam berbalik berhujjah kepada Nabi Musa, Nabi Adam berbalik berhujjah kepada Nabi Musa. Ya. Aqama Adam al-hujjah al-Musa wa ghalabahu fil munadhirah. Disitulah Nabi Adam berargumentasi dengan Nabi Musa alaihissalam dan dia mengalahkan alasan Nabi Musa alaihissalam yang sempat menuduh Nabi Adam, gara-gara engkau kita keluar semua dari surga. Ya. Lalu dia bilang, engkau mengatakan begitu. Allah milih engkau sebagai seorang nabi di Bukit Tursina dengan kalamnya. Ya. Bukankah sebelum engkau dipilih sebagai seorang nabi di Bukit Tursina itu, engkau bukan apa-apa, engkau adalah sosok yang diciptakan dengan tangannya, yang kalau dia tidak menciptakanmu, engkau tidak akan menjadi seperti ini. Nah, itu maksudnya begitu. Artinya, jangan lupa asal muasal kita. Nah, kita jadi nabi, maksud Nabi Adam berbicara kepada Nabi Musa, engkau jadi nabi karena engkau awalnya diciptakan. Kalau engkau bukan engkau yang menciptakan sosok lain yang akan menghadapi Fir'aun, engkau bukan nabi. Sebagaimana juga aku diciptakan oleh Allah, asalnya memang akan mengisi bumi ini sebagai khalifah. Maka ketika aku melakukan keadaan berbuat kesalahan dan dosa seperti itu adalah sudah seperti Allah menciptakan aku dari awal. Itulah skenario Allah yang kita tidak tahu apa hikmahnya lebih jauh dari itu, kecuali Allah inginkan kita anak cucu Adam ini tahu bahwa kita manusia bisa lupa, bisa salah. Makanya hati-hati, ekstra waspada dengan iblis, dengan setan. Jadi jatuhnya seseorang dengan godaan iblis bukan berarti orang itu jatuh selamanya. Jadi kalau ada orang jatuh sampai minum minuman keras, sampai berzina, sampai mabuk, sampai
mencuri, sampai katakanlah berbuat maksiat sekalipun, ya, itu kalau dia akhirnya kembali kepada Allah, kita harus lupakan masa lalunya. Ya. Dan memang sudah Allah katakan, al jannatul lati ukhrija minha Adam, ya, jannatul khuld, surga yang tempat Nabi Adam itu tinggal sebelumnya, memang adalah tempat yang akan kekal. Dan Nabi Adam memang tidak diinginkan dari awal oleh Allah untuk tinggal di situ, bukan di situ tempat tinggalnya. Sini kita lihat. Zahaba jumhurul ulama salafan wa khalafan, para ulama, jumhur, mayoritas ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf yang dulu maupun yang modern sekarang ini, mengatakan ila annal jannata allati ukhrija minha Adam alaihi salam ya jannatul khuldi allati hiya fis samawatil ula, bahwa surga yang jadi tempat tinggal Nabi Adam waktu itu adalah surga yang kekal, yaitu tempatnya waktu itu di langit yang tinggi. Walaysat fid dunya kama dhahaba ilaihi ba'dhu mufassirin al-mutakhirin, sebagaimana, ya, dan itu bukanlah dunia yang sekarang ini, sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir yang kontemporer sekarang ini mengatakan surga dulu Nabi Adam dan surga yang sekarang yang nanti itu sama. Itu mengatakan apa namanya, ardu Adam yang dulu di surga, tempat Adam sekarang ini di dunia itu sama. Kata mayoritas ulama tidak demikian. Tempat tinggal Adam dulu adalah memang disetting sebagai tempat yang akan membuat sosok orang yang tinggal di dalamnya kekal. Dan Allah telah men-setting Adam bukan orang yang akan kekal. Nah, jadi oleh sebab itu dia layak atau memang cocoknya di tempat tinggal yang tidak kekal ini. Wa madhaba ilaihi al-jumhur wa huwa as-sahih al-muta'ayyin. Ini ulama yang dianggap yang paling benar, yang paling tepat, alladzi dallat alaihi an-nusus lil hujjaj al-ayah, yang didasari oleh argumentasi yang berdasarkan dalil-dalil nas berikut ini. Misalnya, ya, sini dikatakan ada beberapa alasan. Pendapat mufassir yang mengatakan tempat tinggal Nabi Adam itu memang bukan tempat tinggal Nabi Adam yang sesungguhnya. Dia akan tinggal di sana cuma sementara. Nah, itu tempat yang kekal. Dan bagi Adam belum waktunya kekal di surga saat itu. Pendapat atau argumentasi yang pertama alasannya adalah innal jannata idza utliqat tansarifu ilal ma'hud al-ma'ruf inda sami'in wa hiya jannatul khuld allati a'addaha Allahu lil muttaqin. Sesungguhnya surga yang kalau diceritakan di dalam ayat tentang surga waktu Nabi Adam tinggal pertama itu adalah konotasinya kepada surga yang kita pahami sebagaimana surga-surga yang diberitakan dalam Al-Quran, yang dijanjikan orang-orang beriman dan beramal soleh akan masuk dalam surga di dalamnya. Jadi surga yang kekal itu, nah, itulah jannatul khuld, itulah surga yang kekal yang Allah sediakan kepada orang-orang muttaqin. Wala yuradu biha jannatud dunya illa biqarinatin sharifatin. Dan bukanlah ini maksud adalah surga dalam kehidupan di dunia saat ini, ya. Dengan penjelasan sebagaimana keterangan Allah dalam ayat seperti kalimat berikut ini. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu di surga. Hiya al-jannatu allati qala Allah ta'ala anha wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ini adalah seperti firman Allah tentang surga yang dibahasakan dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 31. Yang kata-kata di situ dikatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, dan akan disediakan surga itu pada orang-orang yang bertakwa, tempatnya tidak jauh dari mereka. Nah, wahia jannatul firdaus. Nah, itu adalah jannah firdaus. Nah, jadi tempat tinggal Nabi Adam dan Hawa yang waktu itu pertama kali tinggal adalah surga firdaus seperti ini. Surga yang akan nanti disediakan oleh Allah kepada orang-orang muttaqin. Nah, itu surga yang dulu Nabi Adam itu. Dan dia memang bukan sejatinya Allah ciptakan sebagai nabi atau makhluk yang akan tinggal di tempat itu. Bukan itu memang tempatnya. Itu hanya untuk orang bertakwa, begitu. Alasan kedua, ini kata para ahli tafsir yang ulama ini.
Innallaha askana Adam fil jannah ba'da an nafakha fihi ruh. Tolong diingat katanya. Allah menghadirkan, menempatkan Nabi Adam di surga, yang surga saat itu adalah setelah Allah meniupkan ruh kepadanya. Wala ma khalafal amru ahbatahu ilal ard ma'a zaujati Hawa. Halnya berbeda dengan semua anak keturunannya yang ketika sudah tinggal di dunia kita sekarang ini, Allah ciptakan ruhnya dulu, baru jasadnya. Nah, itu begitu bedanya. Adam itu Allah ciptakan jasadnya dulu, baru kemudian ruh ditiupkan. Kalau kita sudah ada ruhnya. Jadi ruh manusia yang sekarang ini sampai ruh manusia di akhir zaman, itu ruhnya sudah ada. Allah ciptakan, tinggal dibuat jasadnya. Ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan setelah janin itu berkembang 40 hari ketiga, Allah tiupkan ruhnya. Ya. Jadi ruhnya sudah ada, tinggal ditiupkan masuk ke dalam jasad itu. Jadi jasadnya yang belum jadi. Tadinya setes air mani, segumpal darah, jadi daging, jadi tulang, dan seterusnya. Itulah manusia. Tapi kalau Adam tidak. Allah sudah buat dulu badannya semua dari kepala sampai kaki. Sudah berbentuk, ada matanya, ada semuanya. Tapi belum bergerak, belum bisa bergerak. Dan ruhnya Allah ciptakan dari atas ke bawah. Waktu itu dari kepala. Sampai waktu itu matanya sudah ada ruhnya, bisa melihat sana kiri kanan. Itu dalam sebuah hadis di tafsir Ibnu Katsir digambarkan, tangannya belum bisa apa-apa, kakinya belum bisa apa-apa, matanya udah ngelihat ke sana kemari, karena ruhnya sampai mata, tapi tangannya belum. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau Allah menciptakan itu, ruh itu Nabi Adam dari kepala ke bawah. Tapi kalau dicabut nyawa kita, itu dari bawah, dari kaki. Yang duluan dingin itu kaki. Terus makanya ada orang ruhnya ketika dicabut, matanya agak begini ke atas. Karena dia lihat ruhnya itu naik, ruhnya itu berangkat. Nah, itu suka ada orang kita lihat itu sampai kayak mendelik. Makanya kita disuruh kalau ada orang yang wafat, tutup matanya. Salah satu amalan bagi jenazah itu seperti itu. Jadi itulah makanya akhirnya Nabi Adam Allah turunkan ke bumi bersama Hawa dengan perintah ayat berikutnya. Qala ihbitu minha jami'an. Ini di ayat 123. Belum benar. Ya, ayat 123. Qala ihbitu minha jami'an. Turunlah engkau berdua semuanya. Jadi anak cucunya, keturunannya semua akan ada di tempat itu. Ya, itu begitu maksudnya. Falafzu al-hubud, ya, lafaz kalimat hubud, hubud itu artinya turun. Bukan khuruj, ya, bukan khuruj artinya terusir. Ya dulu Allahu kana min makanin murtafi'. Menunjukkan Nabi Adam tadi di tempat yang tinggi. Kan kalau turun pasti tempatnya asalnya tinggi. Itu namanya hubud. Kalau disuruh pindah itu bisa sejajar tempatnya. Nah, tapi kalau ihbitu berarti menunjukkan dia dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Jadi tempatnya yang dulu dengan tempatnya yang sekarang dia tinggal waktu kita jadi beranak pinak, anak cucu Adam ini, manusia ini, itu berbeda tempatnya. Kemudian di sini dikatakan walau kana fil ardi qala lahu ukhruj minha. Kalau seandainya di tempat yang sama, bumi ini juga, maka Allah mengatakannya keluarlah engkau darinya. Al-lafzu yushiru ilal jannah al-haqiqiyah. Maka lafaz yang disebutkan dalam ayat 123 surat Toha ini menunjukkan bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang sebenarnya. Salisan, alasan ketiga. Inna Allah Ta'ala wasafal jannah alati anzala minha Adam, ya, alati unzila minha Adam. Ya, kalau dibaca alati unzila minha Adamun. Tapi kalau dibaca alati anzala minha Adam, ya. Allah kemudian mensifatkan tentang surga sebagai berikut, yakni Allah turunkan dia Adam itu dari surga bi awsafin la takunu abadan fid dunya, dengan keadaan yang berbeda seperti keadaannya di dunia.
Faqala subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika Allah berfirman waktu dia di surga yang pertama itu dikatakan oleh Allah, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau kalau di tempat ini, maksudnya di surga dulu, yang pertama kali beliau tinggal Adam dan Hawa, engkau tidak akan lapar, tidak akan pernah kelaparan, dan tidak akan pernah terbuka auratmu. Itu kata Allah di ayat itu. Ya. Wa annaka la tazma fiha wa la tadha. Dan engkau tidak akan pernah merasakan rasa haus, dan engkau tidak akan pernah merasakan kepanasan. Ya. Matahari hanya berfungsi sebagaimana manfaatnya yang menjadi sumber energi, tapi tidak menunjukkan rasa panasnya kepada kita. Nah, itu adalah surga yang dulu, yang tempat Nabi Adam asalnya di sana. Walau kanat fid dunya lamma sahhat hadhil awsaf abadan. Kalau seandainya tempat yang ada di zaman Nabi Adam yang dikatakan di situ sama dengan tempatnya yang sekarang, maka tentu ayat ini berarti tidak benar. Karena dunia darul ju' wa ta'ab. Dan dunia tempat kita tinggal sekarang adalah tempatnya capek, lelah, ya, tempatnya lapar, haus, wal atas, wal nasab, tempatnya haus, tempatnya kita terus punya keinginan yang mungkin tidak pernah tercapai seluruhnya. Fal uro, fal aryu, tempatnya kita bisa telanjang, tidak berpakaian. Kalau kita nggak pakai sendiri baju, ya, kita akan jadi telanjang, ya. Wal ju' wal harru, tempatnya panas, al atsyu, ya, sekali lagi diulang, ya, tempatnya haus, tempatnya lapar. Min lawazimi hadhil hayat. Itulah yang lazim dalam kehidupan dunia sekarang ini. Ya, nah darul aqdar wal asqam. Karena itu memang tempat tinggal orang yang bisa merasakan perubahan-perubahan, sehat, sakit, wasyaqa wa ta'ab, ya, bisa jadi jatuh, bisa jadi capek, lelah, wa ma saffat muladzatud dunya di ahadin hatta isalatin wal muluk. Dan semua sifat-sifat tentang kelezatan dunia yang dimiliki oleh seseorang, sampai raja, sampai sultan, siapapun, walaupun dia punya segala-galanya, tetap ada hausnya, ada laparnya, ada sakitnya, ada jatuhnya. Itu begitu. Jadi walaupun dia punya segala-galanya, kalau di dunia ini ada juga sakitnya, ada juga capeknya. Nggak ada. Walaupun dia minum multivitamin kayak apapun, tetap ada capeknya. Ini minum lagi, baru nggak capek lagi. Tetap ada laparnya, ada hausnya, walaupun dia punya semua. Tapi yang di surga yang dimaksud oleh Allah nanti, yang merupakan surga yang Allah jadikan kepada orang beriman nanti, itu nantinya itu tidak akan ada rasa haus, lapar, dan lelah seperti itu. Rabi'an, yang keempat alasannya, al-hadits alladzi rawahu as-Sultan, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang syekh ini, yaitu Bukhari dan Muslim, yadullu ala annaha jannatul khuld. Bahwa yang dimaksud di situ adalah surga yang kekal. Wa huwa qaulu Musa alaihissalam, ya, yaitu ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Adam, anta Adam alladzi khalaqakallahu biyadihi. Wahai Adam, kau adalah makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya Allah. Wa nafakha fika min ruhihi. Dan Allah meniupkan pada tubuhmu ruhnya Allah langsung. Wa asjadalaka malaikatahu. Dan Allah memerintahkan kepada engkau, para malaikat, sujud kepadamu. Wa askanaka fi jannati. Dan Allah telah menempatkan engkau tinggal di surga Allah waktu itu. Tsumma ahbatatin nas bi khati'atika ilal ardh. Kemudian karena sebab kesalahan engkau wahai Adam, Allah turunkan engkau dari surga. Al-hadits, hadis ini, ya, difahami mestinya begini. Faqaulu Musa alaihi salam fi mahajatihi Adam, ya. Hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim ini tentang ucapan Nabi Musa kepada Nabi Adam seperti itu kaitannya dengan seolah-olah yang Allah maksudkan adalah begini. Ihbattan nasa bi khati'atika ilal ardh. Engkaulah yang membuat dengan kesalahanmu manusia turun ke dunia sekarang ini. Yadullu dilalatan sharihah ala anna Adam kana fi jannatil firdaus. Itu jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi Adam asalnya di tempat yang berbeda, yang di atas itu. Itu jelas-jelas seperti itu.
ala anna Adam kana fi jannatil firdaus allati hiya fis samawatil ula. Itu menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah tempatnya di surga Firdaus, tempat yang tinggi di langit yang tinggi itu. Wa kafa bihi dalilan wa burhan. Inilah cukup sebagai dalil dan keterangan yang jelas buat kita bahwa surga yang Allah maksudkan kepada Nabi Adam, tempat dia tinggal dulu, adalah surga yang nanti akan Allah sediakan kepada orang takwa, bukan tempat tinggalnya di bumi ini. Jadi kalau ada yang menafsirkan Nabi Adam itu tinggal di sebuah tempat yang adalah bagian dari bumi ini sendiri, yang berarti itu seolah-olah dia mewariskan kesalahan kepada anak cucunya, itu keliru. Dia hanya berdosa sekali saja, dan itu pun adalah dalam skenario dan settingan yang sudah Allah buat, karena awalnya Allah sudah bermaksud akan menciptakan dia tinggal di bumi ini, tinggal di dunia ini sebagai khalifah. Ingat kalimat Allah yang mengatakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalimat itu menunjukkan dia di tempat memang asalnya di bumi ini, akan tinggal di situ. Dan dialah sosok makhluk yang Allah ciptakan untuk memaksimalkan semua fungsi-fungsi makhluk lainnya yang Allah ciptakan. Karena sebab Adam Allah ciptakan lainnya. Karena sebab Adam Allah ciptakan hewan. Karena sebab Adam Allah ciptakan langit dan bumi ini. Karena sebab Adam Allah ciptakan bintang-bintang, matahari semua. Karena sebab Adam Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Semua karena Adam. Dan dia disebut khalifah, maksudnya adalah dialah yang dengan akalnya Allah ciptakan itu bisa memaksimalkan fungsi semua makhluk Allah yang lain. Binatang, hewan, tanaman tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya kalau tidak difungsikan oleh manusia. Hewan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai makhluk yang berekosistem, ya, kalau bukan manusia yang membuatnya. Jadi kalau sekarang kita lihat ada makhluk, ada hewan tiba-tiba muncul ke kampung, ya, bukan di tempatnya, di hutan misalnya, ya, kayak ada harimau, singa Sumatera itu muncul di kampung-kampung, atau gajah muncul, itu karena ulah manusia. Manusia yang bisa mengatur sehingga rupa tempat dia di hutan, dirapikan hutannya sehingga di sana ada domba, ada apa makhluk yang menjadi santapan dari makhluk itu. Tapi ketika manusia merubah fungsinya menjadi hutan yang gundul, di sana nggak ada yang mau tinggal, binatangnya lari semua ke luar hutan, jangan salahkan kalau si raja hutan keluar dari hutan. Itu karena manusia tidak memposisikan dirinya sebagai makhluk khalifah yang sebenarnya menjadi tujuan utama Allah menciptakan mereka. Jadi istilahnya karena Adam Allah ciptakan kita semua ini. Ya, karena manusia Allah ciptakan semua ini. Inilah barangkali para jemaah sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita tutup sama-sama dengan doa. Ya, kita akhir dengan doa. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya rabbana lakal wa lakal syukur. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma kama ballagtana Sya'ban fabalighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Sya'ban yang tersisa ini, dan sebagaimana Engkau hadirkan kami pada bulan Sya'ban, hadirkanlah pula kami pada bulan Ramadan. Waktu benar mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa sutnal jinan. Dan jadikanlah kami, tetapkanlah kami termasuk di antara mereka-mereka yang menunaikan ibadah siamu Ramadan dan ibadah qiyamu Ramadan di malam harinya dengan penuh keimanan dan mengharap hanya keridhaan Engkau ya Allah, sampai kami mendapatkan apa yang kami harapkan, yaitu ampunan darimu dan surga Firdaus yang Kau jadikan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Saya mohon maaf ya semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan sekaligus saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.